Awal cerita, anjing pemburu keluarga Baskerville. Fikir Van Barkisevelle yang setia pada ayah dan keluarganya. Dia dijebak kerjasama dengan iblis dan dihukum mati dengan cara guillotine. Setelah dipancung dia berjanji bila di kehidupan selanjutnya, setelah menangkap mangsanya dia tidak akan menjadi anjing pemburu lagi. Suatu ketika dia membuka matanya saat jadi bayi di dalam kediaman keluarga Barkisevelle. Kepala keluarga Barkisevelle Hugo Le Barkisevelle melihat bayi dan menganggapnya sampah tidak berguna. Dia melihat ada sampah yang tidak menangis dan meminta pelayannya untuk memindahkannya ke Cradle of Sword. Si anjing pemburu melihat yang menjebak kehidupannya di masa lalu dan sadar dia kembali ke saat dia masih kecil. Dia terlahir dari keluarga tidak sah, pelatihan kurang mendukung, menjadi anjing pemburu yang setia dengan pekerjaan kotor. Agar keluarga Barkisevelle jadi yang terbaik dari 7 keluarga, itulah alasan dia setia agar dapat diakui oleh keluarganya. 10 tahun setelah gerbang demonik dibuka dan perang dimenangkan manusia, hadiah untuk anjing pemburu adalah eksekusi karena terlalu banyak mengetahui informasi. Dia mulai bertekad untuk balas dendam dan memanfaatkan semua kesempatan untuk jadi kuat. Anak-anak dimasukkan ke Cradle of Sword seperti labirin pedang, mereka harus melewatinya untuk memasuki sungai Styx membuat tubuh jadi baja. Dulu si anjing pemburu kalah dari saudaranya dan tidak menerima manfaat, sekarang dia mendapatkan kesempatannya. Dia memasuki air Styx dan menyelam untuk selama mungkin untuk mendapatkan banyak khasiatnya. Hugo tersenyum seram karena anak itu menyelam selama 7 menit dan belum keluar. Beberapa saat Fikir tersendak air, Hugo mengangkat anak itu dan bertanya namanya pada pelayan karena ada anak yang serakah. Fikir bertekad mengasah taringnya sebisa mungkin dan mencabik kepala tuannya. Fikir kecil terbangun dari tidurnya dan ada kotak hadiah di dekatnya. Saat kotak itu terbuka ternyata ada ular Bloody Mamba. Ular itu mulai menyerang dan Fikir kecil menangkap ular itu lalu mengoyaknya. Esoknya para pelayan terkejut Fikir kecil tidur dengan tubuh ular yang hancur, pelayan kemudian dieksekusi. 8 tahun kemudian di saat pembelajaran. Guru mengajarkan level ilmu pedang, tingkatkan tertinggi disebut Swordmaster level di mana auranya solid dan Hugo sudah di level itu. Fikir Van Barkiseville sekarang berusia 8 tahun. Ada 3 anak saudara kembar mulai membulinya. Fikir mengingat mereka bertiga yang menusuknya dari belakang setelah kabur di kehidupan sebelumnya. Seorang anak mendekap mulut Fikir, lalu Fikir menggigit jarinya sampai putus. Seorang lagi menyerang dengan pisau dan tidak mempan pada tubuh Fikir. Fikir pun tersenyum menyeramkan pada mereka untuk terus bermain. Fikir mulai menghajar mereka satu persatu. Fikir memberikan saran akan melepaskan mereka bila ada satu orang di antara mereka ada yang bertahan, dan memberikannya benda tajam itu. Di sisi lain kepala pelayan dan kepala keluarga berunding masalah tambang rubi dengan klaim klan Morgu. Kepala pelayan memberitahu bahwa ada perkelahi 3 saudara dan itu disebabkan Bikir. Bikir pun dipanggil ke ruangan kepala keluarga. 3 saudara itu mulai terpisah masing-masing dan itu sebuah masalah karena kekompakan mereka akan menjadi serangan besar. Hugo meminta Bikir untuk merasa bersalah, tapi Bikir mengatakan rasa bersalah itu hanya ada pada orang yang lemah. Hugo pun tersenyum beringas. Hugo menyukai Bikir dan meminta kepala pelayan untuk memberikan cemilan apapun yang diinginkan Bikir. Kepala pelayan membawanya ke gudang coklat yang sudah jadi, tapi Bikir menginginkan biji kakao dengan rasa kuat. Pelayan memberikan Bloody Bean, 1 bijinya dapat membuat 100 liter coklat. Bikir memikirkan semua biji coklat akan berguna pada ujian praktiknya nanti, dan saat itu insiden besar di keluarga Barkisevelle terjadi. Klan Barkisevelle disebut klan berseker oleh dunia, anak di sana mendapatkan program edukasi yang lengkap. Ada mendaki bukit untuk stamina, tidur dengan mayat demonik untuk beradaptasi dengan alam. Saat 18 tahun akan ada ujian keras, yaitu ujian bertahan hidup. Instruktur anjing pemburu memerintahkan para tuan muda untuk bertahan hidup 1 bulan di pegunungan yang telah dibatasi dengan makhluk demonik yang sudah disiapkan. Mereka diberikan poin sesuai dengan buruan mereka. Dan juga bisa mengambil lencana orang lain untuk mendapatkan poin tambahan.
Instruktur membunyikan lonceng bahwa ujiannya sudah dimulai, semua anak mulai bergerak. Di ujian ini Bikir pergi ke tempat pohon yang sudah ditandainya di kehidupan sebelumnya. Ada seorang pengawas mengikuti Bikir. Bikir melakukan pikniknya sendiri di hutan di saat anak-anak lain sibuk mengumpulkan poin. Instruktur itu merasa kecewa melihat Bikir, dan dia pergi. Bikir melihat pengawasnya pergi, dia merasa sudah saatnya mulai bertindak. Dengan jebakan-jebakan yang sudah dia siapkan, Bikir keluar ke area yang belum dieksplorasi, dia sedang mencari makhluk incarannya. Bikir merasakan ada bau hangus dan dia melihat ada kotoran yang terbakar. Ada satu makhluk yang membuat kotoran terbakar begitu dan itulah Hellhound. Bikir bertemu anjing neraka, tingkatan bahaya B+. Ini monster pengintai yang menelan api neraka minyak dunia. Di kehidupan sebelumnya, ini monster yang sudah tidak bisa dikalahkan Bikir saat umur 18 tahun. Bikir mengetahui cara mengatasi monster Hellhound itu saat ini. Bikir dan seekor Hellhound itu memulai pertarungan mereka. Kelemahan Hellhound mereka hanya bergerak lurus, tidak dapat melewati air walaupun air itu dangkal sekalipun. Saat Hellhound menyerang membuka mulutnya, Bikir memasuki sesuatu ke mulutnya, itu adalah biji coklat yang dia ambil sebelumnya di kediaman. Ternyata itu racun bagi monster anjing, anjing Hellhound tak berdaya keracunan coklat. Bikir mengeluarkan pedangnya, menusukkan pedangnya ke arah ginjal Hellhound untuk serangan terakhir. Saat monster itu mati mengeluarkan semacam XP atau karma yang diberikan pada Bikir. Pergerakan Bikir pun semakin ringan dan tajam yang tidak dicapainya di kehidupan sebelumnya. Membunuh monster B+ ini sudah mengamankan posisinya, Bikir sudah memastikan apa yang akan dimintainya sebagai hadiah. Saat Bikir mau mengambil kepalanya tiba-tiba muncul sekelompok Hellhound dari belakang Bikir, jumlahnya 4 ekor. Ketika Bikir mau memburu yang lainnya, tiba-tiba kumpulan Hellhound itu merasa ketakutan. Bikir melihat ke arah belakangnya, ternyata itu monster Kerberus yang ganas muncul. Kerberus itu monster peringkat A+ yang tidak seharusnya di bukit itu. Kerberus itu sudah mengalami luka, Bikir mengira itu pasti diserang suku barbarian pegunungan. Bikir berniat memburunya karena sudah terluka, Bikir selama ini menyembunyikan kemampuannya dari Barkisville. Bikir mulai menyerang, Kerberus itu tidak tinggal diam dan juga menyerang balik. Senjata Bikir bekerja saat menyerang Kerberus, tetapi dia berpikir akan bekerja menyerangnya. Kerberus itu menyerang Bikir dan menghancurkan pedangnya. Bikir terlempar jauh membentur pohon dan memuntahkan darah. Bikir tak sadarkan diri sebentar lalu terbangun, dia sadar mengalami luka di tangan kirinya. Walaupun Kerberus itu terluka serangannya bukan main, ini termasuk monster kuat. Bikir beruntung sebelumnya dia berendam lama di sungai Styx, tubuhnya jadi kuat. Kerberus menyerang lagi, Bikir mengelak kesulitan. Bikir memikirkan strategi untuk mundur melawan Kerberus karena saking kuatnya monster itu. Bikir lari melompati pagar perbatasan, Kerberus menerjang pagar perbatasan itu. Situasi menjadi sulit bagi Bikir. Bikir mencari pohon tempat peristirahatannya, Kerberus mengejarnya dari belakang. Kerberus terjerumus masuk ke dalam lubang jebakan yang dibuat Bikir sebelumnya, dan dia ditusuk jebakan ranjau. Bikir tak menyangka jebakan untuk para Hellhound malah Kerberus yang kena. Unjung tombak yang dioleskan coklat menjadi racun bagi Kerberus, Kerberus mengalami kesakitan, Kibir melemparkan serang tombaknya mengenai pundak Kerberus. Satu kepala lagi tak menyerah buat menyerang, tepat di depan Kibir racun berefek. Kerberus pun mati di depan Kibir. Tombak yang dilemparkan itu dilapisi taringnya Bloody Viper, siapa saja akan kesulitan setelah 7 langkah. Setelah mati XP-nya masuk ke tubuh Kibir. Kerberus merupakan monster tipe penjaga melindungi wilayahnya, jadi pasti ada Dungeon di dekatnya itu. Bikir menemukan Dungeonnya dan mencoba memasukinya. Tak berapa lama dia akhirnya tiba di pusat Dungeon. Batu rubi itu terang, ternyata mananya Dungeon masuk ke batu rubinya, Bikir melihat ada tengkorak manusia tergeletak. Dia meninggalkan catatan yang memperkenalkan dirinya dan menasehati agar tidak berbuat kesalahan seperti dirinya. Dirinya dipanggil Kain dan dia menemukan gua ini dengan saudaranya Abel.
Setelah membunuh banyak monster tiba di ujung Dungeon untuk menunggu ujian terakhirnya, mereka sudah menunggu selama 3 tahun. Di batu itu ada teka-teki dari tulisannya. Mereka menyimpulkan untuk mendapatkan harta karun itu harus salah satu dari mereka dan terjadilah perkelahian. Setelah pertempuran sengit dia membunuh saudaranya. Ternyata tidak ada yang terjadi, lalu dia memutuskan pergi meninggalkan dengan kesalahan sudah membunuh saudaranya. Bikir berpikir bahwa tidak ada Dungeon yang tidak bisa diselesaikan. Bikir akhirnya dapat kesimpulan menyelesaikan Dungeon Karen sebelumnya Kain datang berdua, Bikir hanya sendiri. Bahwa teka-teki itu adalah menghilangkan bayangannya yang berarti menghancurkan batu rubinya. Pintunya terbuka dan isinya adalah sebuah pedang yang tertancap di bebatuan. Tulisan itu tertulis hanya darah Barkisville yang bisa mengambil pedang Gluttony Beelzebub. Beelzebub adalah monster legenda yang menginvasi benua ini sebelumnya. Monster legenda ada 7 yang disebut 7 bencana. Menghentikan monster itu dikerahkan 7 kepala keluarga dan patriark pertama melawan monster Gluttony Beelzebub. Pedang Beelzebub diambil klan iblis sebelumnya yang mengakibatkan banyak kematian manusia. Bikir dengan tekadnya mencoba mencabut pedangnya, dan itu mengeluarkan aura yang besar dari pedangnya. Pedang itu tiba-tiba masuk pada lengan kanannya dan penyatu pada tangan kanannya. Bikir semangat dia kira sudah berapa lebih kuat dia dari kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba Bikir merasa pusing pada tubuhnya, dan itu rasa kelaparan dari dirinya, ternyata pedangnya ingin makan sesuatu. Bikir keluar dari gua, dia merasakan lapar yang mencabik-cabik perutnya. Tiba-tiba pedangnya mengarah pada mayat Hellhound yang tadi dia bunuh. Lalu pedangnya menghisap tubuh mayat itu. Bikir sudah agak merasa baikan dari kelaparan, dia berpikir berapa banyak makanan yang harus dia berikan untuk memuaskannya. Tiba-tiba muncul skill slot yang kosong yang berisikan skill Hellhound. Beelzebub memiliki kemampuan mengambil kemampuan dari musuhnya. Bikir teringat kalau bisa mencuri skill, Beelzebub pun menariknya pada mayat Kerberus yang sudah mati, dan dia mendapatkan skill Kerberus dan berbagai macam skill ke dalam pedangnya. Semua murid kembali dari perburuannya untuk mendapatkan penilaian poin mereka. Mayat yang didapat akan dibuat menjadi perlengkapan buat hadiah mereka. Semua orang dikejutkan karena ada satu monster yang berbeda dan itu Kerberus. Hugo pun dibuat terkejut oleh yang membunuh Kerberus itu adalah Tuan Muda Bikir. Hugo pun bangga pada Bikir dengan kelicikannya. Kepala pelayan tidak menyangka ada bakat seperti itu dari keluarga Marga Van bukanlah atau Le. Patrick tidak mempedulikan hal itu. Bikir dipanggil ke ruangan Patrick dan ditanyai bagaimana cara dia membuat Kerberus. Bikir memberikan penjelasannya. Bikir memberikan keyakinan pada Hugo bahwa Hugo masternya ini untuk mendapatkan kepercayaan pada Hugo. Hugo pun bangga pada anjing pemburunya Bikir. Hugo menawarkan satu hadiah. Bikir meminta untuk bisa masuk ke perpustakaan 10.000 buku. Hugo meminta Bikir untuk mempelajari skill Barkisville ke-6 Fang. Bikir pun terheran karena anak haram mendapatkan skill tinggi Barkisville, sedangkan Hugo sendiri baru 7 Fang. Bikir makin bertekad dengan balas dendamnya pada melihat kehidupan sebelumnya. Dia akan mencari naskah skill Barkisville sesungguhnya, dan yang memberikan padanya itu adalah Hugo sendiri. Bersambung.